Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Dipimpin berdoa dulu oleh satu orang. Silakan, Ilham. Boleh dipimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Makan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu ya, satu-satu ya. Andri, Ayu, baik, semuanya sudah hadir ya. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, karena hari ini kita akan membahas tentang ketenagakerjaan. Jadi Ibu ulang pembelajaran yang kemarin tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bahwasanya pembangunan pertumbuhan ekonomi itu adalah merupakan salah satu pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ekonomi untuk bisa meningkatkan pendapatan suatu negara dalam satu tahun. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu sudah membuatkan PPT-nya. Silahkan kalian lihat. Ini Ibu membahas tentang ketenagakerjaan di sini. Di mana tenaga kerjaan ini adalah merupakan salah satu hal yang sudah diatur di dalam undang-undang, ya, yang sudah seperti yang kita bahas kemarin, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana ketenagakerjaan ini adalah merupakan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu mereka bekerja ataupun selama dan sesudah masa kerja. Kalau kita berbicara tenaga kerja, kalian termasuk dalam tenaga kerja bukan? Kenapa ya? Ya, karena usianya sudah di atas 15 tahun. Artinya kalau yang sudah di atas 15 tahun kemudian mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri, maka mereka disebut dengan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, tenaga kerja terlatih. Biasanya kalau tenaga kerja terlatih itu adalah tenaga kerja yang memerlukan keterampilan khusus atau yang melalui pelatihan khusus. Misal tenaga kerja yang berhubungan dengan fisik, artinya kita menggunakan tenaga kita atau fisik kita. Contohnya yang sudah ada di PPT di depan kalian, misalnya ada supir, ada montir dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada tenaga kerja rohani. Apa tenaga kerja rohani? Tenaga kerja yang berhubungan dengan yang lebih menggunakan proses pemikiran, gagasan atau ide. Contohnya apa? Ada direktur, ada konsultan dan sebagainya. Itu kalau dilihat dari sifatnya, yaitu ada dua. Apa aja? Rohani. Baik, yang kedua adalah kalau dilihat dari kualitasnya, tenaga kerja itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan tenaga kerja terdidik, ada yang disebut dengan tenaga kerja terlatih, dan ada juga yang disebut dengan tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau yang tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan terlebih dahulu. Contohnya apa? Guru, dosen, dokter, polisi. Ya, sekarang kenapa sih dokter, guru, dan dosen itu termasuk ke dalam tenaga kerja terdidik? Kenapa? Ya, karena mereka harus menempuh pendidikan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Itu adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu. Contohnya apa? Tukang sapu,
Pemulung. Apa? ART. Kenapa ART kemudian pemulung, kuli bangunan itu termasuknya ke dalam tenaga kerja yang terdidikan tidak terlatih? Dan pembagian tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Kemudian yang kedua adalah angkatan kerja. Seperti yang sudah disinggung kemarin, sudah sekilas Ibu bahas minggu kemarin bahwa angkatan kerja itu adalah orang yang sudah bekerja, yaitu usianya di atas 15 tahun atau lebih, yang mendapatkan upah kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Artinya kalau misalnya ada anak yang masih usianya 15 tahun walaupun mereka sudah sekolah, tapi mereka bisa menghasilkan uang, disebut dengan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu sendiri kemarin kalau dilihat angkatan kerja itu dibagi menjadi ada dua. Apa aja angkatan kerja? Ada yang disebut dengan usia, dan yang kedua adalah ada yang bisa menyebutkan usia non produktif itu yang berapa usianya? Ada dua ya, ada yang 0 sampai 14 tahun, ada yang di atas 64 tahun. Untuk yang usia produktif, nah, sekarang Ibu boleh bertanya, kenapa sih usia non produktif itu ada yang 0 sampai 14 tahun? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa 0 sampai 14 tahun itu disebutnya dengan usia non produktif dalam angkatan kerja? Ya, boleh. Karena usia 0 sampai 14 tahun ini dianggap mereka masih usia anak-anak. Jadi mereka belum bisa menghasilkan sesuatu. Karena kalau kita lihat yang umurnya 14 tahun itu sekitar kelas 2 SMP. Yang mungkin mereka masih sekolah ya, belum bisa menghasilkan apapun. Makanya disebutnya dengan usia non produktif. Kemudian kenapa kalau yang di atas 64 tahun juga disebutnya dengan usia non produktif? Ya, karena di atas 64 tahun ini disebutnya dengan sudah lansia atau tua. Kemudian kalau usia produktif, kenapa disebutnya 15 sampai 63 tahun? Ya, karena di usia ini mereka bisa menghasilkan sesuatu. Ya, mereka bisa bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ini adalah tentang angkatan kerja. Kemudian selanjutnya adalah untuk angkatan kerja. Jadi ada yang sudah bekerja maupun tidak bekerja itu sebutnya dengan angkatan kerja ya. Kemudian kesempatan kerja. Kalau kita berbicara kesempatan kerja, istilah lain dari kesempatan kerja itu adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang ada di suatu negara. Ini bisa dilihat dari berapa banyaknya jumlah penduduk di suatu negara. Artinya, kalau lapangan pekerjaan yang tersedianya lebih banyak, maka itu akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Makanya antara lapangan pekerjaan sama tenaga kerja itu harus seimbang. Jangan sampai nanti tenaga kerja di Indonesia banyak tetapi lapangan pekerjaannya tidak ada. Solusinya seperti apa Bu kalau misalnya lapangan pekerjaannya sedikit tetapi tenaga kerjanya banyak? Solusinya seperti apa? Ya, bisa membuka usaha sendiri atau disebutnya dengan apa istilahnya? Berwirausaha. Buat kelompoknya 4 aja. Jadi kalau 20 dibagi 4 berarti 5 orang satu kelompoknya. Silahkan digabung dengan laki-laki ya.
Jadi ada yang laki-lakinya 2, ada yang laki-lakinya 3. Silakan diputar aja begitu. Ya, di situ udah satu lagi. Oh, berarti nanti gak apa-apa Humaydi sini, Ilham yang sana aja Han. Dengan teman kamu yang PS2. Nah, biar ini pas PS1, boleh. Sudah, tolong kalian cermati videonya. Nanti akan ada lembar kerjanya yang harus kalian isi. Ibu minta kalian aktif karena penilaian sikap ini akan dinilai sama Ibu ya, apakah kalian aktif dalam berdiskusi atau tidak. Ya. Ya, ditulis nama kelompok, misalnya di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalian sudah melihat tayangan video ini. Nah, permasalahan apa yang
harus diselesaikan oleh pemerintah supaya tidak terjadi lagi masalah seperti itu. Nanti kalau sudah, baru kesimpulannya ditaruh di sini. Setelah melihat video tersebut ternyata ini gitu. Di sini nanti diurut. Ini kan sudah ini ya. Nanti kan udah videonya di sini kan membahas TKW kan. Nah TKW itu nanti masuknya kemana? Apakah ke tenaga kerja menurut sifatnya, apa tenaga kerja menurut kualitasnya, apa tenaga kerja menurut fungsi pokok perusahaannya? Nanti dijelaskan. Kalau menurut sifatnya nanti masuknya ke jasmani atau rohani. Kalau ke kualitasnya nanti masuknya ke bagian produksi, pemasaran atau PPSW. Bagaimana caranya mereka mengelola keuangan, bagaimana caranya supaya mereka tidak mendapatkan hal-hal yang tidak yang diperlakukan tidak semena-mena sama majikan mereka di luar negeri gitu. Bisa seperti itu. Mana? Termasuknya apa? Tenaga kerja apa? Jasmani. Kenapa jasmani? Penggunaan fisik. Tapi kan di dalam video tersebut juga ada loh, mereka sudah diberikan pelatihan sama PPS. Jasmani dan rohani. Kalau rohani manggala kan mereka harus melalui pendidikan dulu. Kalau pendidikan itu berarti dari SMA langsung perguruan tinggi, itu biar bisa jadi dokter, jadi guru, itu baru pakai itu. Jasmani, ya. Tapi kan di situ ada pelatihannya gimana? Diberikan pelatihan coba. Awalnya iya mereka jasmani. Karena sudah ada pelatihan dari PPSW, coba dijelaskan. Nggak apa-apa. Awalnya menurut video tersebut pakai Khusus bahasa. kan tadi dibagi 3 ya tenaga kerja itu kan, ada yang menurut sifatnya, ada yang menurut kualitasnya, ada yang menurut fungsi pokok perusahaannya. Kalau yang menurut sifatnya kan ada yang tadi disebut jasmani, ada rohani. Kalau yang kualitasnya apa? Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Coba menurut kalian yang mana? Kalau yang fungsi pokok perusahaan kayaknya tidak termasuk karena bukan ke dalam tenaga kerja produksi, karena mereka nggak menghasilkan barang. Iya nggak apa-apa. Nanti pertama kan menurut sifatnya termasuk ke jasmani, tapi setelah adanya pelatihan dari PPSW, jadi nanti masuknya ke tenaga kerja menurut kualitasnya gitu. Memang di awal mereka belum terlatih, tapi kan ada mereka kan ada pelatihan dari PPSW-nya. Termasuk itu kata subjek tahu. Gimana maksudnya? Nah, pada awalnya maksudnya termasuk ke Menurut sifatnya yaitu jasmani, tapi setelah ada pelatihan dari PPSW yang terdapat di video tersebut, akhirnya Adalah ini perbedaan gitu. kan ini pada awalnya Pada awalnya kan tapi kan termasuknya karena kita kebiasaan ini. Jangan lempar-lempar Samsul. Enggak bu. Udah. Coba untuk mengatasi masalah tersebut menurut Sally gimana menurut kelompok kalian? Supaya tidak terjadi lagi permasalahan TKW yang mereka ditipu, kemudian mereka dibunuh, bahkan mereka dianiaya, diberi diperlakukan tidak semena-mena. Menurut kalian apa? kami setelah mendapatkan pelatihan untuk bekerja ke luar negeri Maka TKW tersebut masuk ke dalam jenis tenaga kerja menurut
kualitasnya. Maka termasuk ke ya kan? Tenaga kerja terlatih menurut Kuat. enggak ngomong jangan di kualitasnya. Bentar dulu. TKW yang bekerja Yang akan bekerja ke luar negeri diusahakan harus melewati lembaga resmi, jangan lewat calo. Kasogi dia sudah kesimpulannya? Iya sebentar ya, coba. Tambah ini kenapa maksudnya? Supaya tidak terjadi lagi TKW yang ilegal, maka pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Dedenin siapa sih? Jangan Samsung Badung jelemai. Ya nanti ya. Membuka lapangan pekerjaan. Harus membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi dengan cara masyarakat diberikan pelatihan khusus supaya mereka terampil di bidang tertentu. Iya, Ismi kata-katanya bingung ya. Sudah selesai semuanya? Ya. Baik, kalau sudah sebelum dikumpulkan tugasnya Ibu minta setiap kelompok memberikan yel-yel terlebih dahulu sebelum pembelajarannya berakhir. Siapa yang mau duluan kelompoknya yang mau memberikan yel-yel? Boleh? Samsul silahkan duduk kembali di kelompoknya. Silakan kelompok 1 yel-yelnya apa? Silakan berdiri. Boleh, silakan dimulai. Kelompok 1 yel-yelnya Ibu pengen lihat. Kelompok 1. Kurang kompak, diulangi. Kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 2 harus cepat. Kalau enggak kelompok 3 dulu silakan. Kelompok 3 dulu, nanti kelompok 2 silakan dipikirkan. Kelompok 3 silakan berdiri. Ayo Seli, kelompok 3-nya. Ayo. Oke, ayo kelompok 4. Kelompok 4. Luar biasa tepuk tangan. Ayo kelompok 2 yang belum.
kasih ya. Baik, kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan lembar kerjanya. Kumpulkan lembar kerjanya kelompok 2. Lewat sana. Sudah semuanya ya, ada sampai dengan kelompok 4. Baik, karena pembelajarannya sudah selesai, mungkin untuk presentasinya kita lanjutkan minggu depan. Sebelum ditutup, kita refleksi dulu yang sudah kita bahas hari ini. Apakah kalian dengan melihat tayangan tadi, apakah sudah mengerti? Sudah jelas? Jelas. Baik. Karena kita berbicara tentang ketenaga kerjaan, maka ketenaga kerjaan itu adalah merupakan salah satu faktor yang penting bagi suatu negara, karena ketenaga kerjaan itu adalah merupakan pendapatan terbesar bagi negara. Maka apabila tenaga kerja Indonesia ingin pergi ke luar negeri, maka tenaga kerja tersebut harus mempunyai pelatihan terlebih dahulu, dan paling tidak mereka harus kalau mau pergi ke luar negeri harus melalui lembaga yang resmi atau legal, jangan ilegal. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.